Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang, perkenalkan saya Dr. Atika, trainer Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan pemeriksaan fungsi sensorik. Tujuan pemeriksaan sensorik, mahasiswa dapat menjelaskan macam dan fungsi pemeriksaan sensorik untuk menegakkan diagnosis pasien. Mahasiswa dapat melakukan pemeriksaan sistem ekstroseptik, nyeri, suhu, raba, dan menerapkannya untuk kepentingan diagnosis dan penata laksanaannya. Mahasiswa dapat melakukan pemeriksaan sistem proprioseptif dan menerapkannya untuk kepentingan diagnosis dan penata laksanaannya. Mahasiswa dapat melakukan pemeriksaan diskriminasi dan menerapkannya untuk kepentingan diagnosis dan penata laksanaannya. Mahasiswa dapat menyimpulkan hasil pemeriksaan sensorik untuk menegakkan diagnosis dan tata laksananya. Peralatan yang dibutuhkan: tusuk gigi, kapas, tabung reaksi berisi air es 10-20 derajat Celcius dan berisi air panas 40-50 derajat Celcius, garpu tala 128 Hz. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya Dr. Atika yang sedang jaga di klinik Pak Gaharyani. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Ziko. Iya Bapak, usianya Bapak berapa? 24 tahun. Alamatnya di mana? Kini Balu. Dengan keluhan apa ya Bapak? Kini tangan sama kaki saya kok terasa kebas ya. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fungsi sensorik dari bagian tubuh Bapak. Mungkin akan sedikit tidak nyaman, apakah Bapak bersedia? Iya dok. Bapak silahkan naikkan bed, saya cuci tangan terlebih dahulu. Prosedur pemeriksaan ekstroseptif: mengenalkan rasa nyeri, rasa raba, rasa dingin, dan rasa panas. Memohon izin dengan santun kepada pasien, melepaskan baju dan menjelaskan selama pemeriksaan mata ditutup. Rasa nyeri bisa dibangkitkan dengan menusukkan tusuk gigi di area dermatom C4, C6, T1, C8, T4, T10, L2, L4, dan L5. Saat melakukan pemeriksaan nyeri, selalu minta pasien untuk menyebutkan seperti apa rasanya. Kemudian, bandingkan kanan dan kiri pasien. Lebih terasa yang sebelah mana? Pak Ziko, di sini saya akan mengenalkan alat-alat yang akan saya pakai ya Pak ya. Ini tusuk gigi, ini rasanya seperti ini, nyeri ya Pak ya. Oke. Kemudian di sini ada suhu. Di sini ada yang 20 derajat Celcius ya, yang lebih dingin. Oke. Yang ini yang untuk panas, 40 derajat Celcius. Kemudian selain itu juga ada untuk sensasi rabanya nanti dengan kapas. Seperti ini rasanya. Bisa dimengerti Pak? Baik Pak Ziko, saya akan melakukan pemeriksaannya. Buka bajunya dan tutup matanya ya Pak. Baik Pak, ini dirasakan ya. Yang pertama saya lakukan adalah di C4 terlebih dahulu. Pak, ini rasanya apa? Ditusuk. Kemudian ini kanan dan kiri lebih terasa yang mana? Sama ya Pak ya. Kemudian di C4 sudah, kemudian saya lakukan di C6, T1, di C6, kemudian pada C8 bagian kelingking jari, T4, kemudian T10 setinggi umbilikus, pada setinggi L2, kemudian setinggi L4, kemudian setinggi L5. Pemeriksaan suhu sama dengan pemeriksaan nyeri, hanya saja menggunakan tabung reaksi. Pemeriksaan suhu bergantian menggunakan air dingin dan air panas sesuai dengan dermatom. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan suhu ya Pak. Ini terasa apa Pak? Ini Apakah sama kanan dan kiri? sama.
Baik, selanjutnya kita sama lakukan pada setinggi C6, T1, C6, C8, T4, T10. Pada bagian L2, pada bagian L4, pada bagian L5. Pemeriksaan raba sama dengan pemeriksaan nyeri, hanya saja menggunakan kapas. Baik Pak, ini dirasakan kembali ya. Ini terasa seperti apa Pak? Seperti diraba ya Pak ya. Apakah kanan dan kiri sama? Sama. Sama. Kemudian kita sama lakukan pada setinggi C6, T1, C6, C8, T4, T10, bagian setinggi L2, L4, L5. Interpretasi, anestesi jika terjadi hilangnya rasa, hipoestesi bila terjadi berkurangnya rasa, hiperestesi bila terjadi rasa yang berlebihan. Pada pasien ini, nyeri, suhu raba normal. Pemeriksaan proprioseptik. Prosedur pemeriksaan menjelaskan untuk melakukan pemeriksaan posisi dan rasa getar, meminta pasien untuk tetap dalam mata tertutup. Baik Bapak Ziko, silahkan bajunya dikenakan kembali, kemudian duduk ya Pak. Pak Ziko, selanjutnya akan saya gerakan jempolnya seperti ini, ke atas dan ke bawah. Bapak Ziko nanti menebak ya Pak, silahkan tutup matanya. Pemeriksaan posisi. Pegang ujung jari jempol kaki pasien, kemudian arahkan jari jempol ke lateral dan gerakkan ke atas, ke bawah, ke samping, kanan, dan kiri. Minta pasien untuk menjawab arah posisi jempol kaki yang digerakkan. Baik Pak, yang ini ke arah mana? Bawah. Ini ke arah mana? Atas. Ini ke arah mana? Kanan. Ini ke arah mana? Kiri. Baik. Rasa getar. Garpu tala digetarkan dahulu, kemudian letakkan pada tulang-tulang yang menonjol prominen, contoh klavikula, ujung jari, dan lain-lain. Tanyakan pasien apakah terasa getarannya, dan katakan lagi bila getaran sudah tidak terasa lagi. Untuk selanjutnya saya cobakan dengan rasa getar ya Pak ya. Bapak silakan dengan mata tetap tertutup. Apakah terasa Pak? Terasa? Apakah masih bergetar Pak? Masih. Baik. Interpretasi. Pada pemeriksaan proprioseptif pada pasien ini normal. Pemeriksaan diskriminatif. Prosedur pemeriksaan menjelaskan tujuan untuk mengenal bentuk atau ukuran dan berat suatu benda dan meminta pasien untuk tetap menutup mata. Pemeriksaan gramestesia untuk mengenal aksara, bentuk yang digoreskan di atas kulit pasien, misalnya di telapak tangan pasien. Interpretasi, bila ada pasien tidak bisa menebak, maka disebut agramestesia. Baik Bapak, selanjutnya Bapak menebak angka yang saya goreskan di telapak tangan Bapak ya. Bapak silahkan tutup matanya. Angka berapa Bapak? 2. Angka berapa Bapak? 3. Baik. Barognosia, untuk mengenal berat suatu benda dengan cara membandingkan dua benda, lebih berat atau ringan. Interpretasi, bila pasien tidak bisa membedakan berat, maka abarognosia. Baik Bapak, kemudian di sini ada garpu tala dan kapas. Nanti ditebak ya Pak ya, lebih ringan atau berat yang mana? Silahkan Bapak tutup matanya. Lebih berat yang tangan kanan atau yang kiri ya Pak? Baik. Topognosia, untuk mengenal tempat pada tubuh yang disentuh oleh pemeriksa. Interpretasi, bila pasien tidak dapat mengenal tubuh yang disentuh, maka atopognosia. Baik Bapak, selanjutnya saya akan menyentuh tubuh bagian Bapak Ziko, kemudian Bapak akan menebaknya ya. Silahkan tutup matanya. Sebelah mana Pak?
jempol tangan kanan. Baik. Alhamdulillah Bapak Ciko, dari hasil pemeriksaan tadi hasilnya dalam batas normal semua. Artinya fungsi sensorik dari saraf Bapak masih dalam keadaan normal. Baik. Kemudian adakah yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Dok. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.